Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kesempatan yang mulia ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah ini dalam rangka silaturahim yang kita isi dengan tazkirah, dalam rangka memelihara keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang mulia ini kami akan mengaturkan satu ayat Al-Qur'anul Karim, surat yang kedua, yakni surat Al-Baqarah dengan ayat 201. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala menegaskan ini dalam ayat tersebut masih ada kaitannya dengan ibadah haji, namun kita potong, yaitu wa minhum, dan dari mereka tentunya may yaqulu, ada yang berdoa, ada yang bicara, ada yang berkata, tapi di sini dimakna yaqul, berdoa. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang yang berdoa dengan Rabbana, ya Tuhan kami, Tuhanku, atina, berikanlah kami fid dunya, dalam kehidupan dunia, hasanatan, dengan bagus, hasanah, wa fil akhirati hasanah, juga nanti di akhirat hasanah, wa qina, dan Tuhan kami, jauhkanlah kami, hindarkanlah kami, selamatkan kami, adzabannar, dari siksa api neraka. Itu yang secara gampangan. Hadirin pemirsa rahimakumullah, adapun doa yang sangat singkat ini insya Allah semua orang Islam hafal, karena ini ada yang mengatakan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tujuannya, kalau kita oleh Allah Subhanahu wa taala doa itu terlaksana dan dilaksanakan, ijabah oleh Allah di dunia hasanah, dan otomatis nanti insya Allah kita mengharap pada Allah Subhanahu wa taala juga di akhirat hasanah. Kalau di dunia sudah hasanah, di akhiratnya pun hasanah. Lebih-lebih yang kalimat yang terakhir, dijauhkan dari api, selamat dari api neraka. Itu sudah tujuan yang paling pokok kehidupan. Jadi kalau kita melestarikan, mengabadikan doa yang tadi, insya Allah manusia sudah sempurna, sudah kamil dalam istilahnya. Maka kedudukan manusia dalam tafsirnya di situ, mohon maaf, di situ ada 4 poin, ada 4 bagian manusia itu. Kedudukan pertama, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sa'idun, bahagia di dunia. Itu pertama. Wa sa'idun fil akhirah, juga bahagia di akhirat. Di dunia bahagia, di akhiratnya pun bahagia. Seperti apa orang yang seperti itu? Tentunya orang yang selalu melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa. Itu dengan sendirinya akan sa'idun fid dunya, juga akan sa'idun fil akhirat. Contoh yang paling gampang, kita punya istri cantik, rumah mewah, punya kendaraan sebahagia, itu di dunia sudah hasanah. Otomatis kalau kita tidak meninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pun akan berkelanjutan hasanahnya. Di sana juga begitu. Itu pertama. Jadi kita yang pertama hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Ya tadi itu, apapun ada, berkecukupan, dan bisa membeli apapun yang kita inginkan dengan wajar, dengan primer umum, insya Allah di sana, dan tidak meninggalkan apa yang diperintah Allah. Perintah Allah, sholat,
dan seterusnya dilaksanakan, silaturahim dan sebagainya, itu insya Allah akan hasanah di akhirat. Itu yang kedua. Adapun yang kedudukan yang kedua, manusia itu sa'idun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Sementara yang kedua adalah di dunia itu hasanah, alias sa'id. Di dunia sa'id. Apapun ada. Mobil ada, rumah ada, istri cantik, anak pintar dan sebagainya. Tapi sakiyun, celaka fil akhirah, di dalam akhirat nanti celaka. Betapa orang itu? Orang yang hanya mementingkan kepentingan dunia semata. Ini seperti itu. Lupa dan meninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Akhirat sama sekali tidak tersentuh dan menyentuh akhirat. Itu cuma dunianya sa'id atau hasanah, tapi sementara nanti di akhirat akan syakiyun, akan celaka. Itu naudzubillah min dzalik. Kita jangan sampai terjebak ke sana. Jadi kita harus seimbang, hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Jangan sampai hasanah di dunia tapi di akhirat celaka. Tadi itu yang hanya mementingkan dunia, lupa dengan akhiratnya, lupa dengan zikirnya, lupa dengan tasbihnya, lupa dengan membaca selawatnya. Itu nanti tidak menutup kemungkinan akan sakiyun atau celaka di akhirat. Adapun yang ketiga, manusia sakiyun. Sakiyun ada celaka di dunia celaka. Namun wasa'idun fil akhirah. Sa'idun, beruntung nanti itu orang yang mohon maaf sedikit kekurangan. Kan beli ini nggak mampu, rumah masih ngontrak, anak sekolahnya nggak tuntas. Itu sakiyun, agak celaka dia, agak masakot, agak kurang beruntung di dunia. Tapi masih selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Takwanya tidak pernah lepas. Kemanapun, sholat, zakat kalau ada, silaturahim, dan seterusnya. Itu sakiyun di dunia. Kurang dan keduniaan kurang, tapi akhiratnya tidak dilupakan. Sholat, meskipun kerjanya ya cuma apa istilahnya, bangunan kasar istilahnya, tapi masih sempat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Kewajiban seorang muslim seperti itu. Itu sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang beruntung di dunia, namun nanti di akhirat akan mendapat keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kedudukan manusia yang ketiga, yang keempat, yakni sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Di dunia masakot, serba kekurangan, dan nanti di akhiratnya pun berkekurangan. Masuk neraka, naudzubillah min dzalik. Itu sebab apa? Ya di dunia sudah tidak punya apa-apa, mohon maaf, miskin, tapi tidak pernah ingat pada Allah. Salatnya ditinggalkan, silaturahimnya dilupakan, dan sebagainya. Itu sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Naudzubillah min dzalik. Ini yang berempat. Semoga kita sekian dijauhkan dari yang nomor 4 tadi. Ini penjabaran dari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ada 4 poin kedudukan manusia itu pada hakikatnya. Itu untuk dipahami, dan insya Allah ini hanya tazkirah, saling mengingatkan dari kita untuk kita. Itulah hadirin pemirsa rahimakumullah yang bisa kami aturkan, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.